Banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Mari kita lihat sudut pandang Islam dan Kristen sekarang. Kira-kira yang ada di dalam Kristen yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi kaumnya Yesus pada masa itu apa? Ibadah hari Minggu. Orang Yahudi bisa. Oh, ibadahnya hari Minggu cuma datang bernyanyi-nyanyi kok. Yahudi bisa. Lalu apa dan? Memakan segala sesuatu yang diharamkan di hukum Taurat. Oh, Yahudi pasti bisa. Justru Yahudi senang kalau ketika Yesus mengatakan pada hari ini Bible sudah dibatalkan, Taurat sudah dibatalkan. Kalian bebas melakukan apa saja. Kalian dimerdekakan untuk dari segala aturan-aturan. Orang Yahudi namanya tegar tengkuk pasti senang mereka. Jadi ini bukan hal yang kemudian tidak bisa ditanggung. Dua. Ketiga, tentang apa kira-kira? Apa ya? Oh, percaya Yesus maka akan masuk ke surga. Roma 10 nomor 9 10. Itu adalah hal yang sangat-sangat mudah bagi orang Yahudi, bukan sesuatu yang tidak bisa ditanggung. Itu hal yang sangat mudah. Nah, sekarang kira-kira kalau di Islam, apa yang tidak bisa ditanggung oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel pada masa satu Masehi? Kira-kira apa itu yang ada dalam Islam? Semua yang ada di dalam ajaran agama Islam itu tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi. Bukan cuma zamannya Yesus, sampai hari ini. Apa itu? Mengakui adanya nabi di luar Bani Israel. Kira-kira sanggup tidak mereka untuk menerima itu? Tidak. Itu satu. Beribadah menghadap ke Ka'bah, ke Arab. Bukan ke Yerusalem. Sanggup tidak mereka? Enggak sanggup. Enggak sanggup. Kalau dikatakan menyembah kepada Allah, menyembah kepada apa yang mereka sembah, pasti sanggup. Karena mereka ngakui bahwa Tuhannya umat Islam hari ini, itu adalah sama dengan Tuhannya mereka. Mereka akui. Makanya mereka ada yang ibadah di masjid. Tapi kalau dibilang, ayo berziarah ke Mekah, berhaji ke Mekah pada masa itu, apa mereka sanggup? Tidak akan sanggup. Itulah ajaran-ajaran yang belum sanggup ditanggung oleh angkatan masa Yesus. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, bahwasanya ketika penolong itu datang, dia akan mengingatkan, di Yohanes 14 nomor 26. Ketika penolong itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah aku ajarkan kepadamu. Dia akan mengatakan apa yang pernah aku ajarkan kepadamu. Ayo. Sekarang, ketika kemudian umat Islam mengatakan Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah rasul, apakah Yesus pernah mengatakan itu kepada Bani Israel? Ternyata, yes, dia pernah mengajarkan dan menyampaikan berulang kalau dia adalah utusan Tuhan. Contoh, di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan Bapa. Apa ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW? Beliau adalah nabi, beliau adalah rasul utusan Allah. Makanya dikatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, wahai Isa anak laki-lakinya Maryam, apakah engkau pernah berkata kepada saudara Benar Kafiar, bahwa sembahlah aku wahai Benar selain daripada Allah? Apa kata Isa alaihissalam? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Wahai Tuhanku, maha suci Engkau, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ternyata Yesus menyampaikan itu di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Subhanallah. Jadi pengulangan pengajaran Yesus itu hanya ada di dalam Al-Quran.
Ketika kemudian dikatakan dia mengajarkan kepada murid-muridnya, wahai Maria, katakan kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada ilahku dan ilahmu, aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata di dalam Al-Quran itu sangat jelas dikatakan, Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah sekarang gini, umat Islam itu boleh aja dikatakan sesat. Tapi kayak mana orang Kristen berani mengatakan umat Islam itu sesat? Sementara pengajaran Yesus itu sangat jelas. Di mana sesatnya? Ketika dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Gimana mau dikatakan umat Islam itu sesat? Sementara konsep hidup kekal yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah wajib hukumnya mendudukkan Yesus itu sebagai nabi, sebagai utusan. Sedangkan kitabnya umat Islam mengajarkan in huwa illa abdun an'amna alai wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Yesus hanyalah nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sesatnya di mana?